berkaitan dengan kehadiran kita di sini mau melihat terhadap penyerapan, ya, kemudian juga bagaimana persoalan transfer ke daerah berkaitan dengan baik termasuk juga dana desa berkaitan dengan penyerapan yang kemudian persoalan-persoalan ada hambatan. Selain itu ya tentu kita menginginkan dengan ini ya teman-teman maupun dari Kementerian Keuangan betul lebih mengetahui lebih jauh persoalan-persoalan di daerah ini, sehingga harapan kita ya tentunya ada peningkatan dari sisi transfer ke daerah berkaitan dengan pembangunan di Kalbar. Apa jadi bangga tentang penyerapan daerah dari Kalimantan Barat yang melebihi dari capaian nasional? Pertumbuhan ekonomi, ya itu ya kita apresiasi. Artinya dengan kondisi seperti ini Kalbar masih bisa bertahan, bahkan ekonominya bisa lebih baik, bahkan pertumbuhannya lebih meningkat dari pertumbuhan nasional. Ya tentu hal seperti ini perlu untuk dipertahankan dan tentunya kita harapkan untuk lebih meningkat lagi dalam rangka untuk mempercepat terhadap kebutuhan masyarakat. Ada keluhan para bupati, wali kota tadi gimana? Gimana Pak? Kenapa? Keluhan bupati? Ya sama, keluhan bupati pasti berkaitan terutama berkaitan dengan TKDD yang malahan tahun ini diturunkan, kemudian juga berkaitan dengan waktu transfernya, sehingga juga ini mempersulitkan. Kemudian ada aturan-aturan, ya, contohnya dana desa berkaitan dengan BLT, regulasinya itu hanya untuk itu, sehingga kalau tidak bisa digunakan ke lain. Hal-hal seperti ini ya tentu harus menjadi perhatian kita bagaimana ke depan untuk memperbaiki, dan mudah-mudahan saja berkaitan dengan persoalan COVID ini, musibah COVID ini cepat selesai, sehingga kita kembali normal. Ya tentu kita akan dalam rangka mengalokasikan belanja itu sejak awal. Nah, ini kan Pak Banggar DPR RI ya, kita menyampaikan lah ya kondisi Kalbar, kebutuhan anggaran ya, kemudian ada hal-hal yang seperti misalnya usulan penghapusan BPHTB nggak bisa ya, penggantinya apa ya. Kemudian dana dat fisik ya, ini kan kondisi tadi saya sudah sampaikan, saya masalah kondisi banjir, kondisi apa kan itu perlu mendapat perlakuan khusus gitu ya. Kayaknya sudah direspon. Kemudian penyerapan anggaran. Nah, saya bersyukur nih bos keluar dari APBD, karena selama ini tercatat di APBD tapi dananya ditransfer langsung ke sekolah ya. Nah, angkanya ada di APBD. Nah, kalau sudah ditransfer tapi kita tidak ada laporan, berarti kan angkanya masih tercatat di situ. Nah, sehingga seakan-akan serapan APBD itu kecil kan. Nah, bos itu 19% dari volume APBD. Nah, begitu keluar bagus tuh, walaupun volume APBD gitu jadi berkurang, turun, nggak apa-apa. Tapi itu real anggaran yang kita kelola, ya. Yang tidak kita kelola ya keluar, ya. Itu saya dari awal-awal memang sudah minta keluar. Nah, kalau keluar itu bukan yang jadi volume kita tahun ini 5, tahun depan 5,4, tapi real yang kita kelola. Kalau yang lalu itu 6 lebih, tapi 1 triliun itu bukan kita ngelola, cuma tercatat aja. Nah, laporannya kita harus tangani. Ya. Kadang temuan DPK itu aja, kan, dari bos kan. Kalau sekarang ya lagi kan itu. Nah, saya lihatnya sih ke depan insya Allah penyerapan anggaran kita akan baik. Tampilannya akan baik, ya itu. Ya. Ini bayangkan 19% kalau sudah ditransfer 3 bulan, tapi laporan ke kita baru kita peroleh 1. Nah, itu kan tampilannya besar sekali sampai 8%. Ya. Kemudian harus dipahami juga kalau penyerapan anggaran kita lihat ya, contoh DAK kita ini 36 miliar tidak bisa terrealisasi. Cuma dana bagi hasil 40 tidak terrealisasi. Nah itu bukan masalahnya, ada aturan-aturan yang kita nggak siap. Ya.
dinas pendidikan itu sepertinya nggak siap. Dulu DAK itu swakelola, langsung ke sekolah. Sekarang harus dengan kontrak, artinya tender. Nah, mungkin yang seperti itu yang ke depan harus betul-betul kita siapkan ketika ada perubahan aturan-aturan, kita harusnya cepat gitu menyesuaikan. Nah, kita lambat menyesuaikan itu. Ya. Nah, saya berharap tahun depan kita sudah ini, insya Allah bisa tercapai.